ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari kehidupan berjalan dengan cepat. Saat-saat berlalu sedemikian rupa. Dan itu adalah bagian dari kisah kehidupan yang Allah tetapkan di tengah manusia. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Di dalam hal tersebut terdapat pelajaran-pelajaran bagi orang yang memiliki pandangan hati. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam bersilih ganti bagi siapa yang ingin berzikir, mengingat, dan bagi siapa yang ingin bersyukur. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wa huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian kalian diberi pendengaran, penglihatan dan mata hati supaya kalian bersyukur. Wa huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم يخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes air, kemudian dari segumpal darah, kemudian mengeluarkan kalian sebagai seorang bayi, kemudian kalian mencapai usia dewasa, kemudian kalian mencapai usia tua, dan sebelum usia tua itu ada yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencapai waktu ajal yang telah dipastikan supaya kalian berakal, supaya kalian berfikir. Di dalam kehidupan terdapat
bersilih gantian waktu dan masa. Tidak ada yang tetap. Di dalam kehidupan kita berubah dari suatu masa ke suatu masa, dari suatu pertemuan, suatu kehidupan kepada hal yang lainnya. Ada saat-saat perpisahan dan ada waktu seseorang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu, menetapkan tidak ada yang bisa merubah ketetapannya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum, tidak ada yang bisa mengoreksi hukumnya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha segera hisabnya. Saat-saat perpisahan telah dekat. Waktu-waktu untuk perjalanan sudah kelihatan. Bulan Ramadan telah bersiap untuk meninggalkan kita semua. Dan ini adalah sebuah renungan yang sangat besar. Apalagi kita masih berada di hari yang ke-25. Masih tersisa sebagian dari hari ini. Hari-hari yang mulia ini. Karena itulah untuk seorang mukmin ada renungan-renungan berharga yang harusnya selalu dia ingat di posisi-posisi yang seperti ini. Dari renungan yang pertama adalah seorang hamba selalu memperbaharui dari keimanannya, menjaga dari kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan segala sesuatu, yang memastikan segala keputusan. Kepadanya lah kita beribadah, dan hanya kepadanya kita berharap, dan hanya kepadanya kita bertawakal, serta berdoa dan memohon agar supaya kita semua digolongkan kepada orang-orang yang beruntung di bulan ini. Kemudian yang kedua ada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh di dalam jalan kami, maka kami akan menunjuki kepada mereka jalan-jalan kami. Maka perlu suatu mujahadah, kesungguhan yang lebih besar dari seorang hamba di dalam menyambut hari-hari perpisahan tersebut dan mengantar perpisahan itu kepada hal yang paling dicintai, kepada perpisahan yang paling indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang khusyuk di dalam salat, kata beliau, idza qumta lis-salati fasalli salati muwaddi'in fasalli salata muwaddi'in. Apabila kamu berdiri untuk salat, maka salatlah kamu seperti salat perpisahan. Anggap salatmu itu adalah salatmu yang terakhir. Kamu akan berpisah, setelah itu engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah salat perpisahan. Dan ini saat-saat perpisahan adalah suatu hal yang pasti di bulan Ramadan. Maka harusnya untuk seorang hamba di dalam sikap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memahami bahwa hal yang paling baiknya dia menutup perpisahan itu dengan catatan yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di saat-saat perpisahan hendaknya seorang lebih banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tertutupi dari kekurangan-kekurangan yang telah lalu dan dia bertobat dari hal-hal yang dia telantarkan, dan agar supaya Allah bukakan untuknya sebab-sebab kebaikan dan supaya dia memperoleh maksud dan tujuan dari bulan ini, yaitu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal puasanya, dalam hal salat malamnya, dan di dalam hal menghidupkan Lailatul Qadarnya. Karena pada 3 hal ini semuanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukannya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukannya karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ragima anfu rajulin
adraka Ramadan thumma insalakha minhu qabla an yughfara lah. Sungguh celaka seseorang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu sebelum dosa-dosanya diampuni. Maka dia hendaknya semakin memperbanyak doa, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dosa-dosanya diampuni. Kemudian dari hal yang hendaknya seorang hamba menjaganya di saat-saat perpisahan, dia berusaha untuk menambah kebaikan-kebaikan agar supaya mengganti dari kekurangan-kekurangan yang terjadi di awal bulan. Kekurangan-kekurangan yang mungkin berasal dari kelalaiannya, kadang mungkin berasal dari kurangnya taufik dari Allah untuknya, atau mungkin berasal dari hal-hal yang lain. Maka dia berbuat dari kebaikan-kebaikan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi di dalam bulan ini. Kemudian di saat-saat perpisahan itu, seorang hamba selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesempatan dan diberi kebaikan dari bulan Ramadan ini. Dengan dia istiqamah di atas jalan, lebih memperbaiki dirinya di kondisi yang paling bagusnya saat sang kekasih akan meninggalkannya, maka dia telah berazam untuk istiqamah di dalamnya, mengambil dari hikmah-hikmah dan pelajaran yang dia diwajibkan untuk terdidik di dalamnya berupa ketakwaan, kesyukuran, ridha kepada Allah, keimanan, keikhlasan dan sebagainya dari hikmah-hikmah di bulan Ramadan yang sangat agung ini. Kemudian untuk perpisahan tersebut dia telah berniat dengan sungguh-sungguh agar supaya kehidupan-kehidupannya di masa mendatang ada lembaran-lembaran yang lebih bersinar, lembaran-lembaran yang lebih baik, kehidupan yang lebih dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mewaspadai dari sejumlah perkara. Jangan sampai seseorang terjangkit oleh penyakit-penyakit tersebut. Jangan sampai dia terlalu panjang angan-angan dan jangan sampai dia terlalu banyak mengundur dari kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Angan-angan tidak akan bermanfaat pada saat ajal telah datang, pada saat ketentuan telah pasti, dan seorang hamba hendaknya memanfaatkan dari kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan. Kemudian bosan dan lesu itu adalah sikap yang tercela, khususnya di akhir dari bulan Ramadan ini. Telah syah di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yamallu hatta tamallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan terhadap kalian sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi tatkala seorang itu lesu dan bosan, maka itu adalah suatu hal yang menyebabkan kurangnya kebaikan untuk dirinya. Rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan berkurang untuk dirinya disebabkan karena perbuatannya sendiri. Maka tampakkan pada diri suatu kesungguhan untuk kebaikan dan suatu kesungguhan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita semua dengan bulan Ramadan ini dan menjadikan saat-saat perpisahan itu sebagai suatu hal yang bukan sebagai kisah yang terakhir, tetapi dia adalah bagian dari lembaran kisah suatu saat akan berulang lagi dan kita mendapatkan kebaikan yang selalu bertambah di belakangnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hal yang disyariatkan untuk menutup bulan Ramadan ini adalah mengeluarkan zakat fitri. Dan ini adalah kemuliaan, kebaikan, tambahan dari ketaatan dan amalan salih untuk seorang muslim menyempurnakan bulan Ramadannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa ta'matan lil masakin." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci untuk orang yang puasa dari kesia-siaan dan hal yang tidak bermanfaat, dan sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Idul Fitri, maka dia adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da salati fa innama hiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idul Fitri, maka itu hanya dihitung sebagai sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri 'ala al-hurri wal 'abd wa 'ala adh-dhakari wal untha minal muslimin." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri terhadap laki-laki dan perempuan, terhadap seorang yang merdeka maupun budak, terhadap seluruh dari kaum muslimin. Dan diterangkan juga dalam hadits Ibnu Umar bahwa zakat fitri itu sa'an min bur wa sa'an min sa'ir. Satu takaran sa' dari gandum dan satu takaran sa' dari jelai. Di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri diriwayat Bukhari dan Muslim, sa'an min ta'am, satu takaran sa' dari makanan. Dan satu sa' itu sekitar 3 kilo yang dia keluarkan dari makanan. Apabila dia punya kelebihan, maka dia keluarkan 3 kilo, itu yang lebih afdal. Tapi kalau misalnya ada kesempitan pada dirinya, maka dia keluarkan 2,4, itu juga adalah hal yang syah dan cukup untuk dirinya. Maka zakat fitri ini adalah kewajiban untuk setiap orang yang memiliki kelebihan makanan di akhir dari Ramadan, di terbitnya hilal bulan Syawal, dan wajib dia keluarkan sebelum manusia melakukan solat Idul Fitri. Dan boleh dia keluarkan sehari atau 2 hari sebelum datangnya atau sebelum terbitnya hilal, yaitu di tanggal 28 dan 29 dari bulan Ramadan. Di waktu-waktu ketentuan yang telah dipastikan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amalan para sahabat, dan dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Karena itulah yang berjalan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu ada uang, ada alat transaksi, tetapi mereka tidak menggunakannya, dan orang juga perlu kepada uang. Bersamaan dengan itu, mereka tetap mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok. Karena di dalam mengeluarkannya sebagai makanan pokok, banyak hikmah yang besar di dalam syariat yang agung ini. Dan kewajibannya terhadap seluruhnya, untuk setiap orang pada dirinya, kalau dia memiliki keluarga, terhadap istrinya, anak-anaknya, terhadap anak-anak yang masih kecil pun, bahkan seorang bayi pun, apabila dia hadir di terbitnya hilal Syawal, maka ada kewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Adapun bayi yang berada di dalam perut ibu, itu hanya datang dari Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu tentang syariat, dan disunnahkan untuk mengeluarkannya, bukan untuk sebuah kewajiban. Maka ini adalah tambahan ketaatan, ibadah yang agung yang hendaknya kita perhatikan. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahawa penyerahan zakat fitri adalah kepada orang miskin. Orang miskin
orang yang tidak memiliki kecukupannya, masuk di dalamnya fakir dan miskin. Hanya ini golongan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk zakat fitri, berbeda dengan zakat harta. Karena itulah hendaknya setiap orang menyambut dari kebaikan-kebaikan ini dan berusaha untuk menuntut bulan Ramadannya dengan hal yang paling indahnya, hal yang paling mengukir dari kebaikan, hal yang paling dia harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ومن شايعهم من المرتدين والمنافقين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا رحمن يا رحيم. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات واجعلنا في هذا الشهر من المتقين المتقبلين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.